Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati pikiran jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, kita berbahagia apabila pada hari ini kita masih disapa oleh firman Tuhan yang dibacakan oleh Parhaldo kita, Inang Situa R. Boru Sitorus. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian bunyinya: karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari jemaat kita, yaitu dari Nyonya Sinabutar Boru Siahan. Salam, ora samanginang. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Nyonya Sinambela Boru Sitorus. Yang akan saya tanyakan adalah, bagaimanakah kita menyikapi sebagai suami, istri, anak di tengah-tengah keluarga menghadapi masa pandemi yang berdampak karena masalah ekonomi. Misalnya suami yang di PHK, sehingga kita bisa tetap cemerlang seperti emas dan dapat melewati masalah ini hanya di dalam Tuhan. Terima kasih. Demikianlah Amang Pendeta. Mohon penjelasannya. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, penderitaan atau masalah yang dialami oleh seseorang secara garis besar bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bisa disebabkan oleh iblis. Dan ini adalah penyebab utama karena ia adalah musuh terbesar daripada manusia. Segala upaya dilakukan iblis untuk menggoncang, melemahkan, dan menghancurkan kehidupan manusia. Salah satunya melalui penderitaan atau masalah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Dan juga penderitaan juga dapat disebabkan oleh ketidaktaatan. Alkitab menyatakan bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu diberikan oleh Tuhan penderitaan. Yang ketiga, penderitaan juga boleh disebabkan karena proses. Penderitaan atau masalah terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup seseorang karena dia sedang menguji, membentuk, mendewasakan, dan memurnikan kualitas hidupnya agar semakin berkenan kepadanya. Dan inilah faktor yang ketiga, inilah yang ada dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu di mana Ayub diperbolehkan Allah mengalami penderitaan. Kita tahu penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah hartanya hilang, anaknya mati semua, dia menderita penyakit, dan istrinya meninggalkan dia. Tetapi dalam penderitaan tersebut,
Ayub mempunyai suatu iman bahwa ini bukan karena dosanya, ini bukan karena iblis, tetapi ini Tuhan izinkan untuk mendewasakan, untuk memurnikan imannya. Sama seperti emas, kalau saya ilustrasikan emas tidak akan berkarat, emas tidak akan melepuh, tetapi emas akan menjadi murni apabila dia terus dibakar pada suhu-suhu tertentu. Memang benar emas akan meleleh pada suhu tinggi, tetapi emaslah yang dicari oleh Allah di dalam iman seorang percaya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana sikap kita apabila kita mengalami penderitaan seperti ditanyakan oleh ibu kita terkasih? Ya, tentu kita harus belajar dari Ayub yang selalu berpengharapan, yang selalu berjalan di dalam Tuhan. Memang kadangkala kalau kita sedang di dalam penderitaan, di dalam suatu pergumulan, kita banyakkan adalah merungut atau berbete-bete, atau kita menyalahkan Tuhan. Sehingga hidup kita yang di dalam pergumulan, dalam penderitaan jauh daripada Tuhan. Tetapi kita pada hari ini bisa belajar daripada Ayub, di mana dalam penderitaannya dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu berada dalam firman-Nya. Demikian juga kita, Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita mengalami PHK, apabila kita mengalami penderitaan karena COVID ini, akibat COVID ini, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau Tuhan memperbolehkan kita menghadapi pergumulan, bukan karena ingin membinasakan kita, bukan karena ingin menghancurkan kita, tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan pergumulan itu kita hadapi untuk lebih lagi memurnikan dan mendewasakan kita supaya kita lebih lagi mengingat kepada Tuhan. Selamat menjalani pergumulan, selamat menjalani penderitaan yang Tuhan perbolehkan kita hadapi. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus yang menguatkan kita melalui itu semua sehingga kita boleh menjadi pemenang. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.